Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaluddin Nurul Komar, 2021 11399. Di sini dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester oleh dosen pengampu Dr. Irfai F. SPD MPD, mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan? Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Nah, faktor-faktor penyebab kesalahan tersebut antara lain, yang pertama, interferensi bahasa ibu, yang kedua, penggunaan kosakata yang kurang, yang ketiga, kurangnya minat baca siswa, dan yang keempat, kesalahan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh, mie ayam. Semua orang sudah terbiasa dengan kata mie, hingga tidak sadar bahwa kata mie sebenarnya bukanlah kata yang baku. Penulisan yang sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia adalah mie tanpa huruf E. Kalau benar-benar dicari dalam KBBI, kita masih akan menemukan kata mie, tetapi hasilnya yang ditemukan adalah sebagai berikut. Mie, bentuk tidak baku dari mie. Dalam bahasa Indonesia tidak dikenal diphthong IE. Diftong yang ada dalam bahasa Indonesia hanyalah AI, AU, dan AU. Pembetulannya adalah mie ayam tanpa E. Yang kedua, beli dua dapat satu. Siapa yang ingin beli dua barang tetapi hanya dapat satu? Padahal yang dimaksud adalah jika membeli dua barang, maka akan mendapatkan bonus satu barang lagi secara gratis. Terkadang ada pula yang mengganti diksinya menjadi beli dua gratis satu. Tetapi itu pun sebenarnya masih ambigu. Sebab beli dua gratis satu juga bisa ditafsirkan membeli dua barang, tetapi salah satunya digratiskan. Kalau benar-benar beli dua, tetapi dapat satu, rugi dong. Perbetulannya beli dua, dapat tiga. Fotokopi. Fotokopi atau fotokopi. Keduanya sama-sama benar. Perbedaannya adalah kata fotokopi merupakan kata dalam bahasa Inggris, sedangkan fotokopi adalah kata serapan dalam bahasa Indonesia. Terkadang karena bingung tentang kaidah penyerapan dalam berbahasa Indonesia, atau karena minimnya pengetahuan bahasa Inggris, kesalahan ejaan seperti ini sering sekali dilakukan. Pembetulannya adalah fotokopi. Soal nomor kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung? Dalam proses pengutipan, jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung. Kutipan langsung adalah mengutip kalimat tanpa mengubah dari sumber aslinya. Jadi di sini, yaitu sesuai atau persis dengan aslinya. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan dengan mengutip kalimat kembali, dengan cara mengubah atau meringkas kalimat dari sumber aslinya, tetapi tidak menghilangkan makna murni dari sumbernya. Ciri-ciri kutipan langsung: tidak mengalami suatu perubahan kalimat sama sekali terhadap teks yang akan dikutip. Jika suatu bagian kata dari kutipan ada yang ingin dihilangkan, maka menggunakan titik 3 berspasi. Jika ada kesalahan dalam bentuk teks aslinya, menggunakan simbol SIG. Seperti hal itu mempunyai makna atau SIG yang tidak jelas. Mempergunakan syarat sistem APA, MILA, ataupun lainnya untuk menambahkan sumber kutipan. Yang kedua, kutipan tidak langsung mengalami suatu perubahan yang jelas pada kalimat teks yang dikutip. Ide, pikiran, atau pendapat yang dikutip tidak mengalami perubahan, dijabarkan sesuai pemahaman penulis terhadap teori atau kalimat yang ingin dikutip. Tidak ada nomor kutipan tanpa tanda petik 2 di akhir kalimat.
Contoh kutipan langsung. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk memengaruhi sikap dan perbuatan orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Keraf 1983. Menurut Gorsi Keraf dalam bukunya Argumentasi dan Narasi 1983, argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk memengaruhi sikap pendapat orang lain dan seterusnya. Ini adalah kata yang diambil dari ucapan langsung beliau tanpa mengubah kata sedikit pun. Contoh kutipan tidak langsung seperti yang dijabarkan oleh Gorsi Keraf, seperti yang dijabarkan adalah menurut pendapat saya bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan dengan tujuan memengaruhi keyakinan pembaca agar percaya akan pendapat penulisan bahan baku melakukan apa yang dikatakan penulis. Ya, berbeda ya. Kata kutipan langsungnya itu panjang dan ini kutipan tidak langsungnya itu dipersingkat. Yang kedua, banyak definisi mengenai arti cinta menurut beberapa ahli. Menurut Subroto, mendefinisikan cinta merupakan suatu kehidupan. Menurutnya, kehidupan terbentuk dimulai dengan bercinta. Soal nomor 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup yang ditulis orang lain, jadi tulisan yang berisi sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses seseorang. Dinamakan teks biografi. Umumnya biografi menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan banyak orang. Berikut adalah contoh teks biografi dari B.J. Habibie, Presiden Indonesia, mantan Presiden Indonesia. Selanjutnya, bibliografi. Pengertian bibliografi. Kata bibliografi berasal dari kata bahasa Yunani, bibliografia, yang berarti penulisan buku, atau bisa juga sebagai kegiatan teknis membuat deskripsi untuk suatu cantuman tertulis atau pustaka yang telah diterbitkan, yang tersusun secara sistematik berupa daftar menurut aturan yang dikehendaki. Bibliografi adalah daftar pustaka yang menyakup isi dan deskripsi suatu buku, meliputi judul, pengarang, edisi, cetakan, kota terbit, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, ukuran tinggi buku, dan ISBN. Selain itu, bibliografi atau daftar pustaka juga dapat dibilang sebagai daftar yang berisi judul-judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbit lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebuah karangan yang telah digarap. Contoh daftar pustaka dengan penulisan buku terdiri dari 3 orang, Akaijah Sabarti, Maidar G. Arsad, dan Sakurta. Pembinaan kemampuan menulis bahasa Indonesia, Jakarta, penerbit Erlangga. Jadi biografi adalah daftar riwayat hidup dan bibliografi adalah daftar pustaka. Yang keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata penggantian waktu? Jelaskan sertai dengan contoh kalimatnya. Pukul dan jam merupakan 2 kalimat yang memiliki makna berbeda, tetapi penggunaannya sering disamakan. Pukul bertujuan untuk menunjukkan saat atau waktu. Sebagai contoh, saat PPKM, semua toko tutup pukul 21.00 WIB. Pukul saat atau waktu. Sedangkan jam menunjukkan maksa atau masa atau jangka waktu. Sebagai contoh, Kak Andra membaca buku selama 2 jam dalam sehari. Jadi bisa dipahami ya, untuk pukul dan waktu.
Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa sebagai sebuah sistem. Bahasa adalah sebuah sistem. Artinya bahasa adalah sejumlah unsur yang beraturan. Unsur-unsur bahasa itu diatur bahasa terbentuk oleh suatu aturan atau kaidah atau pola yang teratur dan berulang, baik dalam kata bunyi, tata bentuk kata maupun tata kalimat. Apabila aturan atau kaidah ini dilanggar, maka komunikasi dapat terhambat. Bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut fon atau fonem, bunyi dular, bersin, batuk, dan sebagainya. Jadi bersin, batuk itu tidak termasuk sebagai komunikasi. Bahasa itu bermakna. Kata morfem, kata atau morfem, pada dasarnya telah memiliki makna. Namun jika disusun dengan kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Oleh karena itu, segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. Kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa adalah sebagai alat komunikasi untuk mempermudah pemahaman masing-masing individu karena sudah tertata dengan sistematis. Yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Faktor penyebab kesalahan penggunaan tanda baca titik dan koma adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya minat dan motivasi belajar, serta gangguan daya ingat. Jadi, sebenarnya kita sudah tahu, tapi seringkali kita melupakannya. Seperti itu. Jadi, waktu kita menulis dengan terburu-buru, kita sering melupakan titik dan koma. Faktor eksternal antara lain adalah lingkungan sekitar yang kurang kondusif, sarana prasarana sekolah yang kurang memadai, dan kurangnya pemahaman kebahasaan. Berikut adalah contohnya pemisahan unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung sebelum atau diberi tanda koma. Contoh benar. Aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Contoh salah, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Seringnya sebelum kata dan itu tanda koma dihilangkan atau kelupaan. Nah, yang betul adalah ada tanda koma sebelum kata dan. Pemisah antar kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh benar, karena diejek oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Contoh salah, adik tidak mau sekolah lagi karena diejek oleh teman-temannya. Ini yang salah, apa namanya? Pemilihan katanya antara depan dan belakang. Penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung, terletak di tengah kalimat, dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Dia pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Benar. Dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi, koma, sangat diam jika di rumah. Tanda koma seharusnya ada pada setelah kata di luar, bukan setelah kata tetapi. Barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kereta, dan kartu ujian. Benar. Barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kereta, koma, dan seharusnya. Ini adalah contoh yang salah. Ine sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Ini sama seperti yang di atas. Kata koma seharusnya berada pada sebelum kata tetapi. Yang salah adalah setelah kata tetapi. Soal nomor 7. Apa perbedaan dari makna dari titik 2?
dengan titik koma. Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik 2. Menurut KBBI, tanda titik 2 digunakan untuk pemerian dan sebagainya. Akhir pernyataan lengkap. Tanda titik 2 digunakan untuk akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat asam manis kerang-kerang. Titik 2. Bawang bombay, bawang putih, bawang merah, dan lain sebagainya. Naskah drama. Tanda titik 2 digunakan untuk naskah drama. Sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Rani, titik 2. Gus, kapan kamu berangkat? Bagus, sebentar lagi Ran. Ada apa? Seperti itu. Tanda titik koma. Menurut KBBI, tanda titik koma untuk menandai bagian kalimat yang sejenis dan setara. Juga untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majmuk sebagai pengganti kata penghubung. Pengganti kata penghubung. Tanda titik koma digunakan untuk pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara. Yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majmuk. Contoh, cuaca sedang buruk, anak-anak tetap berangkat ke sekolah. Akhir perincian, tanda titik koma digunakan untuk akhir perincian yang berupa klausa. Contoh, pria wanita berumur maksimal 26 tahun, titik koma. Fotokopi identitas dari foto ukuran 4x6 2 lembar, titik koma. Soal nomor 8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut sertai dengan pembenarannya. Huruf miring. 1. Kesalahannya adalah kurangnya pemahaman. Tidak sedikit para penulis dalam penulisannya bukan tidak memperhatikan ejaannya, akan tetapi kurang pemahaman atau pengetahuan mengenai hal-hal tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika seorang penulis tidak mengetahui bahasa asing. Apakah sudah menjadi bahasa serapan di bahasa Indonesia, sehingga penulis tersebut kebingungan bagaimana menuliskan dalam bahasa Indonesia. 2. Kesalahan penulisan. Kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi bisa jadi karena kurang teliti dalam penulisannya. Bisa jadi seorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisannya tersebut. Oleh karena itu, selain harus banyak memahami aturan penulisan dalam bahasa Indonesia, seorang penulis juga harus dituntut untuk teliti. Contoh seperti berikut ini: greenhouse, wifi, hotspot, workshop, dan marching band seharusnya ditulis miring. Greenhouse, wifi, hotspot, workshop, marching band. Artikel dari Fitriani Rahmawati 2020 mengenai analisis kesalahan penggunaan tanda baca dan huruf miring dalam teks berita online. Ditemukan bahwa ada penulisan huruf yang benar, tapi justru dibenarkan dengan cara ketik dicetak miring pada halaman 15. Mereka membenarkan kata Skype yang ditulis miring dengan alasan merupakan bahasa asing. Padahal aturan dalam ejaan bahasa Indonesia di atas disebutkan bahwa nama diri, orang, organisasi, produk, dan sebagainya dalam bahasa asing atau daerah tidak ditulis miring. Kita semua tahu bahwa Skype merupakan nama produk atau aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan panggilan suara atau video. Soal yang terakhir, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan disertai dengan pembenarannya. Kesalahan penulisan huruf konsonan. Kesalahan penulisan huruf konsonan pada karya tulis ilmiah adalah kesalahan yang terjadi dalam penulisan huruf konsonan pada sebuah kata yang dapat mengaruhi kesesuaian kata. Contohnya, gencar buka gerai, omset pakai S, Starbucks naik 8% jadi 95 triliun rupiah. Arti kata ejaan dan contoh penggunaan kata omset menurut KBBI adalah salah. Dan yang benar adalah memakai Z. Gerai, gencar buka gerai, omset Starbucks naik 8% jadi
95 triliun rupiah. Kesalahan penulisan huruf vokal. Kesalahan penulisan huruf vokal pada karya tulis ilmiah adalah kesalahan yang terjadi dalam penulisan huruf vokal pada sebuah kata yang dapat mempengaruhi sifat yang awalnya baku menjadi tidak baku. Contoh, manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Salah. Manajemen risiko. Kata resiko. Resiko di KBBI adalah tidak baku. Kata yang benar adalah risiko. Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Yang benar adalah seperti itu. Ya, itulah jawaban dari saya untuk UTS Bahasa Indonesia ini. Semoga bisa dapat dipahami, dan jika ada kritik, saran, maupun jawaban yang salah, bisa dibantu membenarkan pada kolom komentar. Untuk Pak Rifai, mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.